Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Malaysian Respond. Saya mohon maaf kalau pada konten atau video kali ini bahasanya saya dekatkan sedikit kepada bahasa Indonesia. Karena konten kali ini saya tujukan buat saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Dan juga saya harap ianya juga bisa dipahami oleh rekan-rekan dari Malaysia. Tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran tentang tudingan yang tidak benar. Nama channel ini juga kalau kita lihat Malaysian Respond. Maksudnya merespon apa saja isu yang berhubung dengan negara Malaysia, termasuk politiknya, budayanya, adatnya, begitu juga dengan hal-hal yang menyentuh hubungan luar negeri antara Malaysia dengan negara-negara tetangganya. Jadi tuan-tuan, pada kali ini video saya menyentuh satu isu yang sudah lama berlarut-larut, tidak dijelaskan dengan tepat, jadi hal itu terus berlarut, jadi membawa dampak yang kurang baik kepada kedua belah pihak. Dan suka saya menjelaskan di sini, tujuan konten ini bukan untuk memicu keributan, tetapi semata-mata untuk memacu persepahaman, biar kita tambah akur, aman damai, dan saling menyayangi. Oke. Kalau di konten saya sebelum ini, saya pernah menyatakan satu video yang khusus buat rekan-rekan WNI yang menyatakan bahwa Malaysia bukan negara giveaway. Jadi saya sudah jelaskan di situ dan Alhamdulillah banyak rekan-rekan yang menyatakan baru mengerti. Dan mereka sudah pun paham tentang situasi yang sebenar. Pada kali ini satu lagi tudingan yang akan saya jawab adalah berkenaan dengan tuduhan yang menyatakan bahwa Malaysia negara maling. Maling atau kalau dalam bahasa Malaysia negara pencuri, perampok atau perompak, negara maling. Kenapa Malaysia sampai dituding sebagai negara maling akan saya jelaskan, dan akan saya jelaskan juga sanggahan saya bahwa Malaysia bukan negara maling. Jadi maling dari segi apakah itu? Adakah dinyatakan bahwa rakyat Malaysia masuk ke Indonesia lalu jadi begal di situ, atau jadi jambret di situ, atau jadi tukang palak di situ? Tidak. Tapi yang dinyatakan di sini ada dua hal. Yang pertama, umum tahu maling ikan katanya. Sering masuk ke wilayah perairan Indonesia, mencuri ikan para nelayan Malaysia. Itu yang satu. Yang kedua yang paling menyakitkan ini adalah tudingan maling budaya. Nah, kalau maling ikan ini tuan-tuan, kasusnya agak mudah sedikit. Ada statistiknya, ada datanya. Begitu ada nelayan yang datang curi ikan, maka para oknum kelautan Indonesia tangkap, kita rundingkan sama-sama, kita lihat petanya gimana, kasusnya kita selesaikan solusinya melalui perbincangan atau musyawarah dua negara. Tetapi kasus yang sering jadi perdebatan di media sosial adalah maling budaya. Jadi asal usulnya tudingan maling budaya ini sebenarnya baru, saudara-saudara sekalian. Ini bukan hal-hal yang telah berlaku dari semenjak zaman kita belum merdeka atau tidak. Ini hal yang baru. Ketika pada suatu waktu channel Discovery Channel, Discovery Channel, salah satu stasiun televisi yang besar dari Amerika, atas bantuan pemerintah Singapura telah mengadakan satu siri rencana, ataupun program televisi tentang budaya Malaysia. Tetapi telah berlaku khilaf, yang mana tari pendet dari Bali telah dimasukkan dan dinyatakan oleh pihak Discovery Channel sebagai sebagian daripada unsur budaya Malaysia. Padahal hal itu tidak benar, tuan-tuan. Itu adalah khilaf dari Discovery Channel tersebut. Permohonan maaf sudah dinyatakan, tapi buat para netizen Indonesia dan para nasionalis Indonesia, permohonan maaf itu masih saja belum lengkap. Apatah lagi, dalam klip video yang tersebut juga ditunjukkan bahwa batik juga katanya berasal dari Malaysia. Jadi saya akan jelaskan kedua-duanya. Pertama, soal tari pendet tadi. Kami, warga negara Malaysia beserta pemerintah Malaysia sudah menyatakan pendirian bahwa kita maklum tari pendet itu memang asli Bali. Tidak ada sangkut pautnya sama Malaysia. Itu murni kesilapan Discovery Channel. Dan tentang batik, kita tahu corak batik ada banyak. Batik di Indonesia aja ada banyak. Batik Jogja ada, batik Bali ada, batik Jawa ada. Jadi itu di Indonesia. Apatah lagi kalau menyentuh tentang batik yang mendunia. Di Malaysia juga ada batik. Di Sarawak ada batik Puakumbu. Kalau di Terengganu ada batik dengan songket katanya. Jadi masing-masing punya batik sendiri. Batik Indonesia tetap jadi milik Indonesia. Kadang-kadang ada orang Malaysia yang pakai. Saya sendiri penggemar batik. Jadi kita nampak tuan-tuan di situ ya. Saya jelaskan kedua-duanya ya. Jadi di sini nampak tidak ada unsur mencuri budaya. Karena apa tuan-tuan? Bisa jadi satu sub etnik yang sama menduduki satu atau dua atau tiga atau bisa jadi sampai 5 negara yang berbeda. Dalam kasus kita Malaysia Indonesia, kita ambil 2 negara, Malaysia Indonesia. Di Indonesia ada Jawa,
Di Malaysia kalau kita ke Johor atau ke Selangor atau di Sabah sendiri banyak orang Jawa. Di Malaysia ada Dayak, di Indonesia juga ada Dayak. Begitu juga di Malaysia ada orang Minang di Negeri Sembilan, di Padang di Sumatera Barat juga ada orang Indonesia. Begitu juga dengan suku-suku lain yang kecil, orang Mandailing, orang Boyan, orang Kangean, banyak ada di Malaysia, banyak juga ada di Indonesia. Jadi persamaan ini tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahwa terdiri daripada etnis yang sama, cuma berada di dua negara yang berbeda. Jadi kalau sisi Jawa yang ada di Malaysia masih mengamalkan budaya Jawanya, maka itu satu hal yang tidak salah. Karena dia masih saja seorang Jawa. Kalau seorang Bugis yang di Malaysia masih mengamalkan budaya Bugisnya, masih makan burasa, masih makan coto Makassar, itu bukan nyolong budaya. Itu memang budaya dia. Cuma kebetulan dia berada di Malaysia. Saya kasih contoh tuan-tuan ya. Kita ambil contoh orang Arab. Di negara Arab ada Saudi, ada Emirates, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar. Itu yang diteluk, belum lagi Arab lainnya. Arab-Arab yang 5 ini saya petik karena apa? Terdapat banyak persamaan budayanya. Kalau orang Arab ini pakai kefiyeh di Saudi, begitu juga di Kuwait, begitu juga di Emirates atau di Qatar atau di Bahrain. Kalau ada orang dari negara-negara kecil tadi mengenakan busana yang sama seperti negara di Saudi, boleh nggak kita bilang Arab dari negara tersebut menyolong budaya Saudi? Tidak, karena mereka sama-sama orang Arab. Itu contoh dekat. Contoh jauh juga ada. Contohnya Spanyol. Spanyol dan negara jajahannya kan banyak, sampai ke Argentina, ke Bolivia, ke Peru, ke Kolombia, ke Meksiko. Jadi kalau orang-orang di Amerika Selatan yang begitu jauhnya, sampai 6.000 km jauhnya daripada Spanyol, mengenakan budaya yang sama dengan Spanyol, boleh nggak kita tuding orang itu mencuri budaya Spanyol? Tidak, karena itu memang leluhur dia, disesuaikan dengan keberadaan di negaranya. Jadi tidak timbul hal seperti ini tuan-tuan, mencuri budaya, karena budaya itu amalan hidup. Amalan hidup tidak boleh dicuri, dia bukan objek. Benar kan? Nah, jadi hal ini diperbesarkan tuan-tuan karena pada sewaktu krisis tarif pendek tersebut, terdapat seorang pemuda Indonesia yang menganggap dirinya nasionalis, tapi sebenarnya dia memanfaatkan situasi. Namanya Mustar Benaventura. Dia lalu menubuhkan satu grup yang dinamakan grup bendera. Ini sebenarnya grup nasi bungkus. Dia membayar orang-orang ikutan demo, katanya mau sweeping orang Malaysia di Jakarta. Alasannya karena kononnya Malaysia sudah mengklaim atau mencuri budaya Indonesia. Padahal hal ini tidak benar, saudara-saudara. Hal ini tidak benar sama sekali. Sudah dijelaskan pada waktu itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sekarang Perdana Menteri adalah wakil Perdana Menteri Malaysia. Dan beliau sudah menjelaskan di Jakarta bahwa kami tidak mengklaim. Jadi mohon saudara-saudara sekalian, penjelasan saya yang simpel di video ini kita jadikan iktibar. Ya, bahwa tidak ada kasus mencuri budaya. Seharusnya persamaan budaya itu kita banggakan. Budaya itu kan bisa dibagi-bagikan. Orang tetap bisa tahu. Orang tetap tahu tari pendek milik Indonesia. Orang tetap tahu angklung milik Indonesia. Orang tetap tahu kuda kepang milik Indonesia. Tapi orang juga tetap tahu bahwa kuda kepang ditarikan oleh saudara-saudara kita di Johor itu sama dengan apa yang dibudayakan di Jawa. Begitu juga dengan reog. Reog di Ponorogo masih dimainkan oleh orang-orang Jawa di Parit Jawa. Di bagian-bagian di Muar, di Batu Pahat, di Johor masih dimainkan. Begitu juga dengan di Sekincan, di Selangor. Begitu juga masakan-masakan Minang, dendeng, ataupun masakan yang khusus Minang, yang ada di Bukit Tinggi sana, ada juga di Malaysia. Ada juga sambal belado, semua ada. Kulinernya masih ada. Jadi ini persamaan, bukan dicuri. Ini hal yang sudah berlarut-larut lamanya. Jadi mohon dihentikan, mohon video saya yang simpel ini bisa menjelaskan, semoga keserumpunan kita tetap terpelihara. Yakinlah saudara-saudara sekalian, air di cincang tak bakalan putus. Kita tetap saudara. Jadi saya mohon sekali lagi, tonton video saya, sebarkan kepada rekan-rekan yang lain supaya bisa ada pemahaman. Dan hentikan, karena seujon itu tidak baik. Ini sudah menyangkut hal seujon ini. Negara Indonesia netizennya yang tidak mendapat penjelasan yang benar, diprovokasi oleh para YouTuber, diprovokasi oleh para netizen yang mengeruk keuntungan daripada isu seperti ini, lalu mereka terbawa-bawa sampai menuding negara, menyatakan Malaysia negara maling, maling sial, malon. Jadi itu nggak benar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa.